dalam menjelaskan tingkat pertumbuhan pendapatan. Ya. Nah, ini adalah fungsi dari sisi penawaran, ya, bahwa output pendapatan nasional itu adalah fungsi dari seluruh modal dan seluruh tenaga kerja, ya, dalam satu perekonomian untuk menghasilkan output, ya. Nah, sekarang kita ingin menurunkan, ya, ini Y besar ini adalah output nasional. Sekarang kita ingin melihat output yang dihasilkan oleh setiap pekerja, oleh setiap faktor ekonomi, ya. Maka di sini output yang dihasilkan dibagi dengan jumlah pekerja itu adalah sama dengan output yang dihasilkan oleh setiap pekerja, ya. Jadi kita menggunakan notasi Y kecil untuk membedakan dengan Y besarnya adalah yang agregat, ini yang perorangan. Begitu juga modal yang diperlukan oleh setiap pekerja itu adalah modal total dibagi dengan jumlah tenaga kerja, maka diperolehlah modal per tenaga kerja menggunakan huruf K kecil. Ya, kita kemudian menggunakan asumsi skala hasil konstan. Skala hasil konstan itu artinya adalah kalau modal dan tenaga kerja itu bertambah sebesar suatu nilai tertentu, nilainya Z, maka Y juga bertambah sebesar Z, gitu ya. Artinya gini, dalam suatu perekonomian, ya, setiap negara itu mempunyai kemampuan mengolah modal dan tenaga kerja itu berbeda-beda, ya. Inilah yang membedakan satu negara dengan negara lain itu berbeda-beda output yang dihasilkan. Nah, kita asumsikan di sini bahwa skalanya konstan, ya. Jadi kalau kita punya tenaga kerjanya ditambah naik 2 kali lipat, ya, kemudian modalnya juga dinaikkan 2 kali lipat, gitu ya, maka output yang dihasilkan juga bertambah sebanyak 2 kali lipat. Itu adalah yang disebut dengan skala hasil konstan. Ya, jadi jika ditentukan misalnya di sini nilai Z itu adalah 1 dibagi dengan L-nya tadi, ya, dibagi dengan jumlah penduduknya, maka di sini Y kecil, ya, output yang dihasilkan oleh setiap pekerja itu adalah merupakan fungsi dari modal, ya, modal per pekerja. Jadi output yang dihasilkan setiap pekerja itu tergantung dari berapa banyak modal yang digunakan oleh setiap pekerja untuk menghasilkan output, ya. Ini kita asumsi yang digunakan, gitu ya. Nah, kemudian kita juga sudah mengenal, ya, bahwa semakin banyak modal digunakan, ya, maka output yang dihasilkan akan semakin menurun, ya. Berapa output yang dihasilkan itu ditentukan oleh marginal modalnya, ya. Kita sudah belajar bagaimana marginal modal juga mengalami diminishing return, ya, semakin menurun, ya. Semakin banyak modalnya, maka marginal modalnya akan semakin berkurang, ya. Pada titik di sini misalnya pada titik di sini ke sini, maka akan berbeda pada titik yang makin di atas, marginal modalnya akan berbeda. Nah, yang berikutnya dari sisi permintaan, dari sisi pengeluaran, ya, kita asumsikan adalah output pendapatan nasional adalah hanya terdiri dari konsumsi dan investasi. Maka untuk output yang dihasilkan oleh setiap pekerja, ya, pendapatan yang diperoleh oleh pekerja
itu sebagian akan dikonsumsi, sebagian akan ditabung untuk digunakan modal investasi. Ya. Di mana di sini konsumsi C kecilnya, konsumsi setiap pekerja itu adalah konsumsi total dibagi dengan jumlah penduduk, dan investasi setiap pekerja itu adalah sama dengan investasi total dibagi dengan jumlah tenaga kerja total. Ya. Nah, investasi ini bersumber dari tingkat tabungan tadi ya, jadi dari output yang dihasilkan, pendapatan yang dihasilkan oleh setiap pekerja, sebagian dikonsumsi, sebagian menjadi tabungan. Ya, tabungan inilah yang menjadi modal investasi. Maka di sini konsumsi itu adalah sama dengan bagian dari pendapatan yang tidak ditabung. Ya, 1 dikurangi S. Kita bisa melihat di sini bahwa tabungan setiap pekerja itu adalah bagian dari output yang disimpan. Ya, S ini adalah tingkat tabungannya. Maka dari persamaan ini kita bisa menggunakan bentuknya seperti ini. Ya, jadi tabungan investasi adalah sama dengan tingkat dari bagian dari pendapatan yang ditabung. Ya, atau sama dengan tingkat tabungan dikalikan dengan output yang dihasilkan oleh setiap pekerja. Ya, ini sudah kita bahas ya, bagaimana ini modal per pekerja, ini K kecil, ini Y kecil. Ya, semakin banyak modalnya, semakin meningkat hasilnya, outputnya. Ya. Sebagian output itu digunakan dikonsumsi, sebagian ditabung. Yang tabung inilah yang akan digunakan untuk investasi, modal investasi. Ya, yang berikutnya adalah kita juga melihat hubungan antara tingkat penyusutan dan modal. Ya, semakin banyak modal, ya, semakin besar tingkat depresiasinya. Jadi di sini tingkat depresiasi delta kecil dikalikan dengan modal per pekerja. Ya. Ini kemiringan ini ditentukan oleh koefisien dari depresiasinya. Ya, jadi maka di sini modal itu akan bertambah ya ketika output yang dihasilkan ya itu dikurangi dengan penyusutannya. Ya. Jadi investasi ya dari bagian dari tabungan dikurangi dengan depresiasi itu akan menambah jumlah modal. Ya, ini persamaannya. Sehingga kalau investasinya positif, lebih besar daripada depresiasinya, maka modalnya akan terus bertambah. Kalau investasinya lebih kecil daripada penyusutannya, maka jumlah modalnya akan turun, berkurang. Ya. Maka yang disebut dengan kondisi mapan ya atau steady state itu adalah kondisi di mana tingkat pertumbuhan investasinya itu adalah sama dengan tingkat depresiasinya. Artinya adalah pertambahan modal dengan pengurangan modalnya itu adalah sama ya, atau delta K-nya itu sama dengan 0 ya. Pada suatu titik di mana pertambahan modal itu sama dengan tingkat depresiasinya. Kalau tingkat investasinya masih di atas depresiasi, maka modal bisa terus bertambah. Ya.
Nah, ini kita menggunakan notasi K bintang di sini, ya, menunjukkan kondisi modal dalam kondisi steady state, ya, kondisi mapan. Jadi kondisi mapan itu di mana pertumbuhan ekonomi itu sudah berhenti di situ, ya, tidak lagi perekonomian itu akan tumbuh, ya. Ini adalah hubungan antara investasi, ya, investasi pertambahan modal dengan depresiasinya. Pada saat di K1, ya, di sini pertambahan investasinya masih di atas depresiasi, sehingga dalam perekonomian itu modal bisa terus bertambah. Ya, di sini adalah delta K-nya. Delta K tadi ini menambah menjadi ke K2. Jadi sekarang perekonomian mempunyai modal di K2. Di K2 ternyata masih mempunyai bisa mendorong pertambahan modal. Pertambahan modal ini bisa mendorong pertambahan modal berikutnya ke K3, ya. Dan berikutnya, ya, sampai dengan menuju ke titik di modal pada kondisi steady state, ya. Jadi selama modal ini masih di bawah modal steady state, maka perekonomian bisa terus tumbuh sampai di titik ini, ya. Bagaimana kalau melewati titik kondisi K ini, ya, di mana di sini depresiasinya lebih tinggi, ya, maka di sini setiap tambahan modal itu akan berkurang karena nilai depresiasinya lebih besar, sehingga perekonomian akan kembali menuju kepada titik kondisi steady state. Jadi dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi lagi, berhenti di situ, ya. Perekonomian akan bekerja tapi akan berhenti di sini. Ya. Nah, ini contoh misalnya, ya. Contoh di dalam suatu perekonomian bahwa fungsi produksi itu adalah bentuknya adalah merupakan akar dari perkalian modal dikalikan dengan tenaga kerjanya. Ya, ini contoh, ya. Ini skalanya seperti ini, ya, karena skala itu bisa berbeda-beda, ya. Ada yang skalanya itu konstan, ya. Kalau inputnya dinaikkan 2 kali lipat, maka outputnya naik 2 kali lipat, ya. Kalau saya punya modal 500.000, saya naikkan jadi 1 juta, maka output yang semula sebesar 10 juta, sekarang naik 2 kali lipat jadi 20 juta. Itu adalah yang konstan. Kalau yang decrease, ketika inputnya naik 2 kali lipat, outputnya naik kurang dari 2 kali lipatnya. Kalau increase, kenaikan, ya, kalau inputnya dinaikkan 2 kali lipat, maka output yang dihasilkan berlipatnya lebih dari 2 kali lipatnya. Nah, ini adalah bagaimana fungsi produksi, gitu, ya. Nah, di sini diasumsikan, dicontohkan misalnya fungsi output adalah akar dari modal dikalikan dengan tenaga kerjanya. Maka di sini dengan persamaan ini kita bisa lihat bahwa fungsi dari output itu adalah sama dengan akar dari modalnya, ya, di mana fungsi modal di sini adalah akar dari modalnya. Jadi kalau output yang dihasilkan per pekerja itu adalah sama dengan akar dari modalnya, ya. Jadi contoh misalnya kita punya angka, ya, misalnya adalah tingkat tabungan adalah 3%, ya, 30%. Ya, jadi kalau kita punya pendapatan maka 30% ditabung, 70% dikonsumsi. Kemudian tingkat depresiasi adalah 10%. Kemudian di awal, ya, modal yang dimiliki adalah sebanyak 4. Ya. Maka pertanyaan adalah
kapan negara itu akan memperoleh kondisi mapan, ya. Jadi kondisi mapan akan terjadi, ya, kalau modalnya, ya, jika fungsi outputnya adalah akar K, tabungan 30%, penyusutan 10%, modal awal 4, ya, maka kita lihat di sini bahwa ini kita masukkan notasinya, modal 4, maka outputnya Y-nya adalah akar dari K, jadi 2. Kemudian konsumsi adalah bagian dari output yang tidak disimpan, ya. Jadi karena 0,3 dikalikan 2 itu adalah 0,6 yang ditabung, maka yang dikonsumsi adalah 1,4-nya. Ya. I ini adalah dari tabungan, ya. Tabungan sumber investasi 0,3, 0,6, ya. Jadi dari 2 tadi konsumsi 1,4, 0,6 adalah investasinya. Berapakah penyusutannya? Penyusutannya adalah 10%, 10% dari modal. Ya, maka di sini adalah 0,4. Ya. Lalu berapakah pertambahan modal di tahun pertama? Pertambahan modal di tahun pertama adalah selisih daripada investasi dikurangi dengan penyusutan. Investasinya 0,6, penyusutan 0,4, maka pertambahan modalnya adalah 0,2. Ya. Dari 0,2 tambahan modal ditambahkan ke tahun kedua, ya. Semula kita punya 4, kita punya tambahan modal 2, 0,2, maka sekarang tahun kedua kita punya modal sebanyak 4,2, ya. Berikutnya dan seterusnya, ya. Sampai pada suatu kondisi mapan, ya, di mana tingkat investasi adalah sama dengan tingkat depresiasinya. Ya, di sini tambahan modalnya adalah sama dengan 0. Ini adalah kondisi yang mapan, ya, pada kondisi yang mapan. Ini kalau kita menggunakan tabel, ya. Bisa juga kemudian kita menggunakan rumusnya. Ya. Kita gunakan rumus seperti ini, ya. Diketahui tadi, kemudian dari persamaan tadi bahwa tambahan modal itu adalah sama dengan investasi dikurangi penyusutan, ya. Maka kita bisa menghitung bahwa di dalam kondisi mapan, ya, tambahan modal adalah sama dengan 0. Maka di sini investasi harus sama dengan penyusutannya, ya. Sehingga bisa kita ketahui bahwa tingkat modalnya adalah sama dengan 9 dan output adalah sama dengan 3. Ini adalah kondisi mapan, ya, pada saat jumlah modal 9 dan output yang dihasilkan adalah 3. Ya. Kemudian tingkat konsumsinya adalah sama dengan 2,1. Ya, jadi jawaban kita ini adalah sama dengan tabel yang kita lihat di tabel sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita ingin tahu, kalau dalam kondisi mapan, perekonomian itu tidak bisa tumbuh lagi, ya, pertanyaannya adalah, apa yang bisa mendorong perekonomian bisa terus tumbuh? Ya. Perekonomian bisa bertambah lagi, meningkat lagi, kalau tingkat tabungannya berubah. Ya. Kalau sekarang tingkat tabungannya lebih tinggi, ya, jadi ketika modalnya sudah banyak, kemudian pada titik K1 misalnya, ini adalah kondisi mapan pertama. Kalau sekarang setiap pekerja itu menabung lebih banyak, ketika menabung lebih banyak, maka sekarang sumber investasinya juga meningkat. Ya. Akibatnya sekarang kurva investasinya itu naik ke atas. Ya. Nah, ketika naik ke atas, sekarang bisa mendorong modal lebih banyak, ya, menjadi K2 pada perpotongannya dengan jumlah penyusutannya, ya. Jadi kita lihat di sini, ketika perekonomian itu bisa terus tumbuh ketika tingkat tabungannya itu ditingkatkan, konsumsinya dikurangi.
Ya, jadi dengan adanya tabungan lebih tinggi, maka akan menghasilkan modal yang lebih banyak. Ya, jadi kita bisa lihat ya di beberapa negara, ya, berdasarkan data ini kita lihat ya bahwa negara dengan persentase investasi yang tinggi, semakin ke kanan, itu mempunyai pendapatan yang makin besar, gitu ya. Negara dengan tingkat investasinya rendah, itu pendapatannya juga kecil, ya. Semakin ke kanan, persentasenya semakin besar, maka pendapatan per kapitanya juga makin meningkat. Ya, ini adalah datanya. Ya. Jadi dalam jangka panjang ya, peningkatan tabungan bisa mendorong pertambahan modal dan bisa mendorong pertambahan output ya, pertumbuhan pendapatan. Ya. Namun tingkat tabungan yang tinggi ya, itu akan menghasilkan tingkat output yang tinggi juga. Namun apakah tabungan itu bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi ya? Karena tabungan kan juga ada batasnya ya, maksimal sebesar pendapatan. Lalu pertanyaannya adalah apakah bisa perekonomian itu terus tumbuh ya? Kalau semakin sedikit orang semakin ditekan konsumsinya ya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan ya. Untuk apa suatu perekonomian itu tumbuh, meningkat, pendapatan tinggi, tapi konsumsinya kecil, gitu ya? Kan nggak enak juga, gitu ya. Artinya kalau buat apa kita menabung banyak-banyak, di sisi lain kita punya pendapatan tinggi, ya? Maka muncullah konsep kaidah emas, ya. Jadi seharusnya ketika pertumbuhan ekonomi itu mapan, ya seharusnya tingkat konsumsinya juga yang optimal, gitu ya. Jangan sampai karena untuk mengejar biar perekonomian, biar pendapatannya meningkat, maka kita hidupnya sangat ngirit, gitu ya. Terlalu banyak menabung, itu tidak enak juga buat hidup, gitu ya. Maka inilah yang disebut dengan kaidah emas, ya, golden rule, ya, bahwa kondisi yang terbaik adalah kondisi ketika dalam kondisi mapan, pendapatan kita tinggi, tingkat konsumsi kita juga yang optimal, ya. Nah, tingkat golden rule ini adalah menunjukkan pada titik modal yang mapan, yang mana yang bisa memaksimalkan tingkat konsumsi. Ya. Di persamaan ini kita lihat bahwa konsumsi adalah pendapatan dikurangi dengan investasi, ya, di mana di sini pendapatan atau output itu adalah fungsi dari modal dikurangi dengan penyusutannya, ya, karena di dalam kondisi mapan, ya, tingkat investasi adalah sama dengan penyusutan, maka kita masukkan di sini. Ya, jadi pada tingkat modal kaidah emas, ya, golden rule, itu adalah kita lihat ya di sini bahwa di dalam kurva kita ini menghubungkan antara tingkat output dengan depresiasi, ya, tingkat output dengan depresiasinya, ya. Tingkat kaidah emas, ya, golden rule adalah pada titik di mana selisih antara output dengan depresiasinya itu adalah yang terbesar. Itu adalah menunjukkan konsumsi yang optimal. Maka inilah yang menunjukkan titik
kondisi mapan yang memenuhi golden rule, ya, memenuhi kaidah emas, ya, yang memenuhi tingkat konsumsi yang optimal. Ya, nah bagaimana caranya kita mengetahui adalah ketika, ya, pada titik yang bersinggungan dengan fungsi outputnya, fungsi pendapatannya, itu adalah sejajar dengan kemiringan dari fungsi depresiasinya, ya, sejajar. Maka ini adalah titik yang optimal. Ya, kemiringan dari fungsi output itu adalah sama dengan marginal modalnya, ya. Kemiringan dari penyusutan modal adalah sama dengan tingkat depresiasinya. Maka pada titik ini, ya, marginal modal adalah sama dengan penyusutannya. Ini adalah modal kaidah emas. Nah, kondisi pada kaidah emas itu tidak terjadi dengan sendirinya, gitu ya. Tidak terjadi dengan sendirinya, tidak tercipta dengan disengaja. Maka dia harus diciptakan, harus dikondisikan. Nah, bagaimana caranya? Ya. Nah, di sini adalah peran nanti dari pemerintah misalnya. Bagaimana caranya mengatur agar tingkat tabungan yang mendorong konsumsi, yang mendorong investasi, ya, itu bisa menuju ke kondisi kaidah emas agar tercipta kondisi konsumsi yang optimal. Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi kondisi ini tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi pemerintah harus mengatur berapa banyak tingkat tabungan yang mendorong investasi ini sehingga tingkat konsumsinya itu adalah optimal. Ya. Nah, di sini yang diatur oleh pemerintah adalah mengatur tingkat tabungan. Ya. Kalau modalnya kalau tingkat kondisi mapannya berada kurang di bawah kaidah emas ini, maka di sini pemerintah mendorong agar tabungannya ditingkatkan, konsumsinya dikurangi agar menuju ke kondisi kaidah emas. Kalau kondisinya di sebelah kanan, di kondisi kaidah emas, ya, maka di sini modalnya banyak. Maka di sini pemerintah bisa mendorong untuk mengurangi tabungan, ya, konsumsinya dinaikkan agar menuju ke kondisi di kaidah emas di sini. Ya. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau tadi saya jelaskan, kalau kondisi modalnya berada di bawah kondisi kaidah emas, ya, maka di sini kalau kondisi modalnya lebih besar, ya, kondisi kondisi mapannya lebih besar daripada kondisi kaidah emasnya, maka di sini modal harus kita kurangi dengan cara menaikkan konsumsi. Ketika konsumsi dinaikkan, maka tabungan akan turun. Ya, ketika tabungan turun, maka akibatnya di sini adalah output akan mulai berkurang. Ya, ketika output berkurang, ya, maka di sini lama-lama kemudian juga konsumsi akan turun. Ya, mendekati ke kondisi konsumsi yang optimal. Ya. Nah, ketika sekarang kondisi modalnya kurang dari kondisi kaidah emas, gitu ya. Ini misalnya ini adalah kondisi idealnya, gitu ya. Maka kalau modalnya kurang, maka pemerintah harus mendorong peningkatan tabungan agar punya modal untuk investasi. Ya, artinya sekarang adalah
konsumsinya diturunkan, tabungannya dinaikkan, ya. Ketika tabungannya naik, maka bisa mendorong outputnya meningkat, ya. Ketika output meningkat, maka konsumsi akan kemudian bisa meningkat, gitu ya. Nah, inilah yang diatur, ya, tingkat tabungannya, ya. Jadi kalau sekarang kebijakannya pemerintah untuk mendorong untuk mencapai kondisi mapan, kondisi kaidah emas, harus mengurangi konsumsi, ya, artinya di generasi sekarang Anda diminta untuk menghemat, artinya konsumsi Anda lebih kecil, ya, tabungannya lebih banyak. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, sekarang kita lihat dalam prakteknya, ya, bagaimana ketika sekarang terdapat pertumbuhan populasi, ya. Jadi pertama tadi kita bicara bagaimana pertumbuhan modal. Sekarang bagaimana kalau populasinya bertambah? Populasi meningkat artinya adalah angkatan kerjanya juga bertambah. Bagaimana pengaruhnya ini terhadap pertumbuhan ekonomi? Ya, kita asumsikan bahwa pertumbuhan populasi itu sama dengan pertumbuhan angkatan kerja. Ya, tingkatnya sama, ya, sebesar N. Ya, tingkat pertumbuhan populasi dianggap sama dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Ya, maka tingkat pertumbuhan penduduk, ya, angkatan kerja itu adalah misalnya di sana adalah 0,02 atau 2%. Artinya adalah ketika di tahun pertama tenaga kerja itu adalah 1.000, ya, ketika tingkat pertumbuhan angkatan kerja 2%, maka di tahun kedua menjadi 1.020. Nah, sekarang akibat adanya pertambahan penduduk, ya, pertambahan tenaga kerja baru itu otomatis membutuhkan modal baru, ya. Buat pekerja baru tadi kan dia harus bekerja. Untuk bekerja dia juga membutuhkan modal yang baru. Maka akibat adanya tambahan tenaga kerja tadi mengakibatkan modal juga semakin cepat berkurang, ya, semakin cepat habis, ya, sehingga tingkat pertambahan populasi itu ditambahkan kepada tingkat depresiasi, ya, karena modal cepat habis. Jadi dia ditambahkan di fungsi depresiasinya. Jadi sekarang kita tambahkan tingkat pertumbuhan penduduk itu sebagai pengurang daripada investasi, ya. Investasi itu tidak hanya berkurang karena depresiasi, tapi juga karena permintaan modal dari tenaga kerja yang baru, ya, tingkat pertumbuhan penduduknya. Nah, jadi sekarang persamaan kita adalah penyusutan ditambah dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Ya, jadi kalau sekarang pertumbuhan penduduknya naik, ya, dari N1 menjadi N2, maka akibatnya sekarang kurva penyusutannya, pengurangan modalnya juga meningkat, ya. Jadi kalau pertumbuhan penduduknya itu meningkat, maka modal juga akan menjadi cepat habis. Akibatnya sekarang kondisi mapan di K1 akan berkurang menjadi kondisi mapan di K2. Ya. Jadi kalau ada kenaikan tingkat pertumbuhan, maka modal juga akan berkurang. Ya. Dari K1 ke K2, dari N1 ke N2.
Ya, jadi pengurangan ini karena yang diakibatkan pertama oleh penyusutan modal itu, ya, yang kedua oleh pertumbuhan penduduk, ya, yang perlu menyediakan modal untuk para pekerja baru. Jadi dampak dari peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar, ya, semakin meningkat, maka itu akan mendorong turunnya jumlah modal yang dimiliki oleh suatu negara. Turunnya jumlah modal akan menurunkan jumlah output, ya. Nah, model Solo ini memprediksi dengan tepat bagaimana kondisi suatu negara terkait dengan pertumbuhan ekonominya, ya. Negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi itu akan memiliki tingkat modal dan pendapatan pekerja yang lebih rendah, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini adalah persentase tingkat pertumbuhan, ya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhannya, ya, maka pendapatan semakin menurun, ya. Ketika pertumbuhan penduduknya rendah, ya, maka pendapatan adalah tinggi, ya. Nah, kalau kita lihat sekarang bagaimana, ya, Cina dengan kebijakannya hanya membolehkan punya satu anak, gitu, ya. Ternyata sekarang akibatnya pendapatan masyarakat di Cina itu sangat meningkat, gitu, ya, karena pertumbuhan penduduknya rendah, ya. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, maka penggunaan modalnya akan semakin cepat habis, semakin berkurang. Akibatnya pendapatan yang diperoleh setiap penduduknya, pekerjanya itu menjadi lebih rendah. Ya. Nah, kemudian bagaimanakah kondisi golden rule berdasarkan perubahan pertumbuhan penduduk, ya. Maka dari persamaan ini kita sekarang investasi kita masukkan juga fungsi dari pertumbuhan penduduknya, tingkat pertumbuhannya. Maka di sini marginal modalnya itu adalah sama dengan depresiasi ditambah dengan tingkat pertumbuhan penduduknya, ya. Atau di sini marginal modal dikurangi dengan depresiasi itu adalah sama dengan tingkat pertumbuhan modalnya, ya. Artinya adalah dalam kondisi golden rule, ya, marginal modal dikurangi dengan depresiasi itu adalah sama dengan tingkat pertumbuhan penduduknya. Ya. Nah, inilah yang kemudian kalau kita lihat dari pernyataan yang dibuat oleh Thomas Robert Malthus, ya, yang memprediksi bahwa akibat pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dan kemampuan kita untuk berproduksi itu tetap, maka akibatnya adalah penduduk akan kelebihan permintaan konsumsi, ya, sedangkan produksinya itu tidak bertambah, akibatnya adalah mengakibatkan manusia banyak kelaparan, ya. Maka kemiskinan akan meningkat, gitu, ya. Namun ternyata prediksi Malthus ini salah, gitu, ya. Kalau kita lihat di dalam kondisi sekarang, jumlah penduduk itu sudah menjadi berlipat-lipat meningkat, ya. Namun ternyata standar hidup kita tidak berkurang, bahkan standar hidup kita justru makin meningkat, ya. Nah, Malthus tidak tahu bahwa manusia itu punya kemampuan untuk meningkatkan proses produksi, ya, sehingga seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka tingkat produksinya juga meningkat, ya, sehingga penduduk di dunia ini tidak mengalami kekurangan, ya. Nah, menurut model Kramerian itu menyatakan bahwa
Justru dengan pertambahan penduduk itu juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Syaratnya adalah penduduk itu yang bertambah itu adalah menguasai teknologi. Mereka harus orang-orang yang berpendidikan, orang yang mempunyai skill, ya, sehingga bisa berproduksi dengan lebih efisien. Ya. Hal ini ditunjukkan dengan bukti bahwa sekarang tingkat pertumbuhan penduduk itu meningkat, namun juga standar hidup itu juga meningkat. Ya, ini ada dua pandangan. Oke, sampai di sini dulu. Akan saya lanjutkan ke materi berikutnya. Apa ada yang belum jelas dari materi ini? Dan mungkin saya akan bertanya, ya, kalau memang kita lihat ya bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan terus-menerus terjadi, ya, sampai dengan pada kondisi mapan, gitu ya. Dan kita lihat bahwa ada kecenderungan negara-negara, ya, negara-negara berkembang yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi daripada negara maju, mereka akan terus mengejar perekonomian menjadi seperti di negara maju. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin, ya, ketika semua negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi itu akan bisa sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di negara maju. Oke. Ada yang bisa menjawabnya? Oke, silakan kalau ada komen atau chat di sini boleh. Halo. Anda dengar suara saya? Pak izin menjawab. Ya. Kalau yang saya pelajari, pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang lebih tinggi itu bisa mengejar pertumbuhan ekonomi negara maju dalam tingkat yang sama, Pak. Karena pada satu waktu itu negara maju akan
ada di titik mentak apa ya? Titik maksimumnya. Itu, Pak. Mohon koreksinya. Oke. Dari Mbak siapa itu? Mauladah, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Siap, Pak. Ya, Izin menjawab, Pak. ya. Kalau menurut saya, kondisi perekonomian setiap negara itu berbeda-beda, Pak. Sehingga negara berkembang tidak akan bisa mengejar negara maju. Karena tingkat kemapanan, kondisi mapannya itu negara berbeda. Bergantung pada tingkat tabungannya, tingkat populasi, maupun tingkat pendidikan pada negara tersebut. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Izin menambahkan, Pak. Ya. Kalau menurut saya, negara berkembang bisa seperti negara maju jika masyarakatnya itu ada teknologi yang dapat mumpuni, Pak. Jadi pertumbuhan ekonominya bisa setara, Pak. Bisa mengejar gitu ya. Iya, siap. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Izin menambahkan juga, Pak. Ya. Menurut saya pertumbuhan negara berkembang sama negara maju itu bisa sama dalam tingkat yang sama, Pak. Mungkin karena di negara maju itu juga ada efek itu, Pak, diminishing MPK, Pak. Jadi pertumbuhannya lebih lambat. Sehingga negara maju mungkin bisa mengejarnya gitu, Pak. Oke. Ya, nah. Ya, tadi ada beberapa diskusi kita ya yang ada benarnya gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini tadi juga yang ditanyakan oleh salah satu rekan Anda gitu ya. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi yang konvergen gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang konvergen itu artinya adalah ketika semua negara itu bisa terus tumbuh ya, di mana negara yang modalnya sedikit itu biasanya pertumbuhan ekonominya lebih tinggi ya, sedangkan negara dengan modal yang besar itu perekonomian lebih lambat ya, maka lama-lama semua negara bisa mengejar pertumbuhan ekonomi seperti di negara-negara maju gitu ya. Kita lihat contohnya bagaimana di negara Jepang, di negara-negara di Eropa ya, setelah Perang Dunia Kedua, mereka modalnya habis ya akibat perang ya. Sehingga ketika kondisi modalnya habis nol, maka mereka mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya, yang cepat, sehingga mereka bisa mengejar pertumbuhan ekonomi penduduk di Amerika ya, sehingga mereka sekarang sudah berada dalam kondisi sama, sejajar dengan negara-negara maju ya. Inilah yang dimaksud dengan konvergen. Kalau semua negara itu bisa mengejar pertumbuhan ekonomi, maka mereka bisa sejajar dengan negara-negara maju ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kondisi yang konvergen tadi ya menjadi satu model seperti sama dengan negara maju itu apakah bisa terwujud pada semua pertumbuhan ekonomi semua negara ya. Ini yang akan menjadi pokok bahasan kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana perekonomian itu bisa terus maju ya. Kita lihat tadi ya, bagaimana perekonomian itu dapat terus tumbuh ya, tidak berhenti di dalam kondisi mapan ya. Di dalam model yang sebelumnya kita bahas bahwa menurut Solow itu ya, teknologi produksi itu adalah tetap konstan ya, tidak berubah ya. Perubahan teknologi itu karena adanya penemuan-penemuan ya,
misalnya penemuan mesin uap, penemuan mesin pesawat gitu ya. Itu adalah penemuan-penemuan yang tidak disengaja oleh manusia gitu ya. Nah, namun kenyataannya sekarang di dalam prakteknya kita lihat ya bahwa pertumbuhan ekonomi itu terus terjadi ya. Tidak berhenti di kondisi mapan, akan terus berubah terus. Kemudian kita lihat bahwa sekarang perkembangan teknologi itu sangat besar ya. Sangat bermacam-macam ya. Produktivitas juga meningkat ya. Dengan adanya penemuan komputer ya, kita makin efisien bekerjanya ya. Penggunaan komputer di segala bidang itu semakin meningkat ya, sehingga memungkinkan orang bekerja lebih efisien saat ini. Ya. Nah, ini yang akan kita gunakan ya, dengan menggunakan model Solo ini kita akan mengembangkan lebih lanjut bagaimana peran dari perkembangan teknologi ya, peningkatan efisiensi bisa terus mendorong proses pertumbuhan ekonomi ya. Jadi model Solo itu kita kembangkan dengan menambahkan faktor ini. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana caranya kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Apakah yang pertama, apakah untuk mendorong perekonomian itu kita harus menabung lebih banyak ya, atau menabung lebih sedikit gitu ya, tergantung kondisi modalnya. Kemudian bagaimana caranya kita mendorong agar perekonomian tetap tumbuh ya. Bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk mempengaruhi tingkat tabungan agar orang bisa menabung gitu ya, untuk mendorong investasi ya. Apa kebijakan yang dibuat untuk mendorong investasi ya. Kemudian bagaimana caranya kita mengalokasikan, mendistribusikan faktor-faktor produksi itu bisa digunakan semaksimal mungkin ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang mendorong peningkatan efisiensi, mendorong kemajuan teknologi. Apa saja kebijakan yang diperlukan ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan satu variabel ya di dalam fungsi tenaga kerja, yaitu tingkat efisiensi ya. Kita lihat tadi bahwa pertumbuhan penduduk itu adalah menghabiskan modal gitu ya, tapi di sisi lain ya, kalau ada tenaga kerja yang bekerja dengan lebih baik, efisien ya, ini juga akan menghasilkan output yang lebih besar ya. Kalau dulu misalnya untuk mengerjakan sawah diperlukan orang 10 ya, sekarang cukup diperlukan 1 orang tenaga kerja dan 1 mesin traktor misalnya. Itu artinya adalah tingkat efisiensinya akan meningkat ya, sehingga output juga akan meningkat ya. Jadi di sini adalah jumlah tenaga kerja dikalikan dengan tingkat efisiensinya ya. Nah, karena tingkat efisiensi itu adalah tingkat teknologi, efisiensi itu ditentukan oleh pada tingkat teknologi yang digunakan, yaitu G-nya ya, dan tenaga kerja itu ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhannya N ya, maka dari jumlah pekerja ya yang tumbuh itu adalah ditentukan oleh tingkat pertumbuhan penduduknya dan tingkat teknologi yang digunakan ya. Sekarang kita masukkan tingkat teknologi di sini ya, artinya adalah semakin efisien orang itu bekerja ya, semakin banyak modal yang diperlukan, maka modal yang dimiliki akan cepat habis, akan cepat berkurang akibat penggunaan teknologi yang makin efisien ya. Jadi
sekarang dengan akibat penggunaan teknologi yang makin baik gitu ya, maka modal yang dimiliki akan cepat habis, namun output yang dihasilkan akan jauh lebih besar. Ya, jadi sehingga sekarang fungsi dari ini kita tambahkan. Ya, kita tambahkan bahwa sekarang marginal dari modal itu adalah sama dengan tingkat depresiasi ditambah dengan tingkat pertumbuhan penduduknya ditambah dengan tingkat teknologi yang digunakan. Ya, maka di sini marginal modal dikurangi depresiasi itu adalah sama dengan tingkat pertumbuhan populasi ditambah dengan tingkat teknologi. Inilah yang menunjukkan keseimbangan pada kondisi golden rule-nya. Ya, maka kita bisa simpulkan dari beberapa model yang sudah kita bahas tadi, ya. Untuk modal per setiap pekerja itu adalah modal dibagi dengan tenaga kerja. Karena sekarang tenaga kerjanya lebih efisien, maka sekarang modal itu adalah sama dengan dibagi dengan jumlah tingkat efisiensinya. Ya, pada kondisi mapan dia tidak akan berubah. Output juga sama, ya. Output per pekerja adalah output dibagi dengan jumlah pekerja yang efisien. Maka pada kondisi mapan itu adalah 0. Ya. Maka output per pekerja, output yang dihasilkan oleh setiap pekerja itu adalah sama dengan output per pekerja dikalikan dengan tingkat efisiensinya yang tumbuh sebesar tingkat teknologinya. Jadi kita lihat di sini bahwa output per pekerja, output yang dihasilkan itu akan terus meningkat tergantung dari tingkat teknologi yang digunakan. Ya. Kemudian output totalnya juga sama, ya. Kalau populasi terutama penduduk yang berpendidikan yang bisa menggunakan teknologi itu meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat sebesar N, ya, jumlah populasinya ditambah dengan tingkat teknologinya, ya. Jadi di dalam kondisi mapan yang sekarang, ya, dengan adanya kemajuan teknologi, ya, maka perekonomian itu bisa terus tumbuh karena adanya tingkat teknologi dan penduduk yang menguasai teknologi. Ya, ini adalah variabel baru yang kita kembangkan dari model Solow. Ya, jadi perekonomian bisa terus tumbuh. Ya, kalau di yang sebelumnya kita lihat di sini bahwa kondisi mapan ini hanya tumbuh misalnya karena adanya peningkatan tabungan, misalnya gitu ya. Namun dia juga akhirnya akan kembali kepada kondisi mapan yang berikutnya pada titik 0. Nah, sekarang bagaimana kenyataannya, ya, menurut model Solow? Ya, kemajuan teknologi akan menyebabkan kenaikan kondisi mapan. Ya, ini yang disebut dengan pertumbuhan yang berimbang. Ya, jadi kita lihat di dalam data misalnya di Amerika, ya, bahwa ketika tingkat pertumbuhan teknologinya itu meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Ya, misalnya peningkatannya sebesar 2%, maka perekonomian juga tumbuh sebesar 2%. Gitu ya. Nah, kita lihat misalnya pertumbuhan upah, ya, upah real itu akan naik terus seiring dengan kemajuan teknologi. Ya. Kemudian sedangkan harga sewa itu cenderung konstan, ya, sewa modal. Ya, artinya adalah sekarang orang lebih banyak mengandalkan pada teknologi, ya. Modal, ya, itu nilainya tetap, ya, secara nilai sewanya konstan, tidak berubah. Jadi upah, yaitu orang-orang yang bekerja dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi itu mengalami peningkatan nilai upahnya. Ya, dan ini seiring dengan peningkatan
pendapatan real. Ya. Nah, ini yang tadi kita bahas, ya. Beberapa negara-negara itu kalau bisa mengejar pertumbuhan ekonomi di negara maju, maka semua negara akan mengalami kemajuan yang sama, ya. Mereka mengalami konvergen, ya. Berkumpul pada satu titik di mana semua negara di dunia itu akan mengalami tingkat pertumbuhan yang sama. Ya. Menurut model Solow, ya, model perekonomian ini akan konvergen, ya, tergantung pada berapakah tingkat tabungan, tingkat populasi, dan kemudian SDM yang mampu mengelola teknologinya, gitu ya. Yang pertama adalah beberapa negara itu mengalami perbedaan pada tingkat pendapatannya, itu diakibatkan adalah karena faktor-faktor produksi, ya, adanya kekurangan modal fisik, ya, kekurangan sumber daya alam misalnya, ya, kurangnya bahan baku, ya, itu bisa menjadi perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara, ya. Kemudian juga ketersediaan jumlah tenaga kerjanya, ya. Kalau jumlah tenaga kerjanya sedikit, ya, itu juga mengakibatkan pendapatannya jauh lebih rendah daripada pendapatan negara maju, ya. Misalnya penduduknya sebagian besar diisi oleh anak kecil atau orang tua, gitu ya, maka produktivitasnya juga akan lebih rendah, ya. Yang berikutnya adalah tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi, ya. Tingkat efisiensi, ya, semakin banyak teknologi, semakin tinggi skillnya, ya, itu juga akan berpengaruh terhadap perbedaan pendapatan, ya. Jadi secara sederhana, ya, di negara-negara yang miskin itu mereka sulit untuk mengejar pertumbuhan ekonomi karena mereka tidak punya modal, ya, sumber daya alam, maupun tidak mempunyai sumber daya manusia, maupun tidak punya skill dalam mengelola faktor-faktor produksi tadi, tidak bisa mengolah menjadi lebih efisien. Ya. Nah, kemudian dalam model Solow juga mempertanyakan apakah kesenjangan antara negara kaya dengan negara miskin itu disebabkan hanya oleh akumulasi modal dan perbedaan fungsi produksi saja, gitu ya. Modal tidak punya atau tidak bisa mengolah sumber-sumber daya atau input-inputnya, ya. Nah, kita lihat sekarang ada beberapa hal yang menunjukkan mengapa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu bisa berbeda-beda, ya. Karena akibat salah satunya adalah karena efisiensi produksi, ya. Adam Smith menyatakan bahwa lebih baik menerapkan perdagangan bebas untuk mendorong tingkat efisiensi produksi sehingga bisa mendorong standar kehidupan suatu negara, ya. Kita lihat misalnya tingkat pertumbuhan, ya. Di negara-negara maju yang terbuka, pertumbuhannya adalah 2,3%. Negara maju yang tertutup itu hanya 0,7%. Sedangkan negara-negara berkembang, ya, yang terbuka 4,5%, dan tertutup adalah 0,7%. Ya. Tertutup itu bisa saja dia tidak melakukan ekspor impor, ya, bisa saja dia karena mempunyai keterbatasan geografis, misalnya negaranya itu terpencil, gitu ya. Kalau kita lihat seperti di negara New Zealand itu ya, dia adalah negara yang berada di paling selatan, gitu ya. Dia negara ini terpencil, gitu ya, sehingga negara ini agak kesulitan dalam melakukan perdagangan, ya.
Nah, ini juga beberapa permasalahan ya. Bisa karena kondisi politiknya, bisa karena kondisi geografisnya, ya, yang bisa menghambat dampak perdagangan. Ya, kalau Adam Smith tadi menyatakan lebih baik perdagangan bebas, tapi kalau negaranya juga terpencil juga susah untuk melakukan perdagangan. Ya, mereka perlu effort yang lebih besar. Ya. Kemudian juga beberapa hal lain nanti akan kita bahas apa saja yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini contoh bagaimana kita menerapkan, suatu negara mengetahui berapa banyak modal yang dimilikinya. Ya. Itu tergantung daripada kondisi jumlah modalnya. Kalau jumlah selisih dari marginal modal dikurangi dengan depresiasi, itu lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk dan teknologinya, maka di sini marginal modalnya bisa punya kesempatan untuk dinaikkan, ya. Untuk menaikkan jumlah modalnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan tabungan dan mengurangi konsumsi untuk menuju ke kondisi golden rule. Kalau di sini marginal modal dikurangi depresiasi lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan teknologinya, artinya adalah di sini ya marginal modalnya itu sudah melebihi daripada tingkat pertumbuhan ini. Maka modalnya harus dikurangi dengan cara mengurangi tabungan. Ya, kalau tabungan dikurangi, maka konsumsi dinaikkan, ya, maka nanti lama-lama modalnya akan berkurang, ya, sehingga lama-lama akan menuju ke kondisi kaidah emas. Nah, contoh misalnya ini di negara Amerika, ya, ada fakta data seperti ini, ya, bahwa modal yang dimiliki itu adalah 2,5 kali dari output yang dihasilkan. Kemudian penyusutannya adalah 10% dari pendapatannya. Kemudian marginal modalnya adalah sama dengan 30% dari outputnya. Ya, pendapatan modal adalah 30% dari outputnya. Maka berapakah tingkat depresiasinya? Tingkat depresiasinya adalah sama dengan ya delta K dibagi K, ya 0,1 Y dibagi dengan 2,5 Y. Maka di sini dapat angka depresiasi adalah 4%. Ya. Maka berikutnya, berapakah marginal modalnya? Marginal modal adalah sama dengan ini MPK dikalikan modal dibagi dengan modalnya, ya 0,3 dibagi 2,5 sama dengan 0,12, ya 12%, ya artinya. Maka marginal modal dikurangi depresiasi adalah sama dengan 12% dikurangi 4% sama dengan 8%. Ya, ini adalah tingkat kaidah emasnya. Ya. Kalau pertumbuhan populasi dan teknologi di Amerika itu adalah 3% per tahun, sedangkan marginal modal dikurangi dengan depresiasi itu adalah 8%, ya lebih besar, maka di sini marginal modal masih punya kesempatan untuk ditingkatkan agar bisa mendorong kenaikan modal. Ketika modal bertambah, maka nanti output depresiasinya juga akan naik. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa ketika marginal modal dikurangi depresiasi lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk dan teknologi,
itu menunjukkan bahwa kondisi di Amerika itu mengalami kekurangan modal, sehingga modalnya harus dinaikkan, ya. 4% persediaan modal terdepresiasi tiap tahun dan produk marginal 12% per tahun, ya. Sehingga di sini kita menunjukkan bahwa ini 8% per tahun, ya, pertumbuhan perekonomian 3% per tahun, ya. Maka persediaan modal di perekonomian AS Amerika itu berada di bawah kondisi kaidah emas, ya. Jadi caranya untuk menuju ke kaidah emas, pemerintah Amerika harus mendorong masyarakatnya untuk menabung dan investasi lebih banyak dari pendapatannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat menuju ke kondisi golden rule. Nah, bagaimana caranya agar mendorong tingkat tabungannya meningkat? Ya, caranya adalah mengurangi belanja pemerintah, ya, defisit anggarannya dikurangi. Ya, kalau belanjanya dikurangi tentu meningkatkan tabungan nasional, ya. Mendorong agar masyarakatnya mau menabung, ya. Mengurangi pajak konsumsi, gitu ya. Kalau orang mau investasi, mau menabung, didorong, ya. Kemudian pajak atas bunga tabungan dikurangi, maka orang akan lebih semangat untuk menabung, ya. Itu adalah kebijakan yang bisa dibuat oleh pemerintah. Nah, itu adalah salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Hal yang lain adalah terkait dengan pembahasan di dalam model Solo, itu dia hanya menggunakan satu jenis modal, ya. Bahwa ternyata dalam prakteknya itu modal itu bisa macam-macam, ya. Modal tidak hanya dari pemerintah, bisa dari modal yang dikelola oleh swasta, dan kemudian yang lebih penting adalah modal manusia, ya. Manusia itu di dalam perkembangan teori pertumbuhan ekonomi, ya, itu sekarang dianggap sebagai modal, ya, dianggap sebagai modal. Nah, kalau sekarang modal manusia itu bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ya, bagaimana caranya agar sebagian investasi itu digunakan untuk mendorong pertumbuhan modal manusia yang mempunyai skill dan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi di sini akibatnya pemerintah itu harus diminta untuk mendorong bagaimana sektor industri itu bisa mengembangkan teknologi dan mendorong sumber daya yang mempunyai kemampuan untuk mengelola input faktor produksi dengan lebih baik, ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang sangat penting bagaimana sekarang isu pertumbuhan ekonomi itu antara lain diarahkan kepada perkembangan sumber daya manusia, ya. Karena kalau kita lihat tadi bahwa salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan teknologi, perkembangan SDM, ya. Nah, bagaimana agar perkembangan teknologi itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, ya, maka di sini pemerintah punya peranan penting di sini, ya. Ya. Negara harus mempunyai hukum yang baik, melindungi hak dan kekayaan. Ya. Artinya
setiap penemuan, setiap perkembangan teknologi itu dihargai, dilindungi, diberikan hak paten, ya, sehingga orang-orang itu bisa semangat untuk terus menciptakan perubahan, mendorong perkembangan teknologi, ya. Jadi di negara-negara yang sangat menghargai karya cipta, hak paten, ya, itu sektor penelitian pengembangan teknologinya akan sangat cepat tumbuh. Ini yang bisa mendorong perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang tidak memperhatikan memberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual, ya, tidak melindungi hasil-hasil, tidak menghargai hasil jasa perkembangan teknologi, itu akan cenderung tingkat perkembangan teknologinya lebih rendah, ya, sehingga diperlukan lembaga hukum yang kuat, ya. Kemudian adanya pasar modal yang membantu arus modal untuk proyek investasi yang terbaik, ya. Pasar modal bisa menyalurkan dana tabungan masyarakat kepada proyek-proyek yang memberikan infrastruktur, yang memberikan manfaat yang lebih optimal, ya, tidak hanya sekedar untuk kepentingan politik misalnya, tapi benar-benar untuk proyek-proyek yang memberikan pengembalian yang lebih baik, ya. Itu adalah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Kemudian juga pemerintahan yang bebas korupsi, mendorong persaingan, melaksanakan kontrak dan lain-lain. Artinya adalah persaingan antar industrinya itu berkembang sangat sehat, ya. Benar-benar secara objektif melakukan penilaian investasi berdasarkan nilai manfaat, ya, tidak dipengaruhi oleh faktor politik dan faktor korupsi dan sebagainya, ya. Izin yang berbelit-belit, ya, kesulitan investasi dan sebagainya. Nah, ini adalah ciri-ciri suatu negara yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi ini adalah beberapa jawaban mengapa di setiap negara itu tidak bisa mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama dengan tingkat ekonomi negara maju, karena tadi, ya, kita lihat tadi, ya, tingkat penguasaan teknologi, ya, lembaga-lembaga hukumnya, ya, tidak melindungi orang yang bisa mengembangkan teknologi penelitian, ya, maka tingkat teknologinya akan rendah, ya. Pasar modalnya tidak efisien, pemerintahnya masih ada korupsi, ya. Maka ini negara-negara ini akan sulit untuk mengejar ketertinggalannya, ya, sepanjang hal ini tidak diperbaiki, ya. Pemerintah harus memberikan insentif dorongan untuk melakukan research and development, ya, mendorong penelitian, ya, di universitas, lembaga-lembaga penelitian, ya, agar lebih efisien. Ya, kita lihat data bagaimana pertumbuhan produktivitas di negara-negara, ya, 872 sampai 72 ke 95, ya. Di tahun di awal-awal setelah selesai Perang Dunia Kedua itu pertumbuhan itu meningkat, ya, sampai dengan tahun 72. Namun di tahun 72 sampai tahun 95 itu justru produktivitas itu menurun, ya. Penurunan ini diakibatkan oleh beberapa hal, ya, misalnya ada masalah pengukuran, misalnya datanya tidak tersedia secara lengkap, ya. Kemudian ada keningkatan harga minyak, ya. Harga minyak mendorong biaya mengolah bahan baku menjadi lebih mahal sehingga produktivitas menurun, ya. Kemudian adanya gelombang baby boomer, ya. Pertumbuhan yang penduduk yang besar setelah Perang Dunia Kedua mengakibatkan adanya kelebihan suplai di pasar tenaga kerja, ya. Kemudian makin banyak juga wanita yang mulai bekerja. Ini juga meningkatkan suplai tenaga kerja. Akibatnya di perekonomian terjadi kelebihan tenaga kerja sehingga tampak outputnya, produktivitasnya tampak menjadi menurun.
Ya. Kemudian antara tahun 48-72 itu seperti tidak terjadi penemuan baru, ya, sehingga teknologi itu seperti tidak berkembang di tahun-tahun itu. Ya. Nah, berikutnya tahun 95 sampai 2004 dan mungkin sampai sekarang juga, ya. Sekarang bahwa pertumbuhan produktivitas itu mulai meningkat kembali, ya. Kita lihat bagaimana, ya, mulai tahun 95 ke atas itu penemuan komputer yang diawali di tahun sebelumnya itu lebih banyak digunakan, ya, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Kemudian banyak menciptakan temuan-temuan baru, ya, sehingga mendorong produktivitas makin efisien, ya. Nah, pertanyaan yang sampai saat ini adalah, kalau memang teknologi informasi, ya, komputer itu adalah alat untuk mendorong perekonomian, ya, lalu sampai kapan, ya, teknologi informasi ini bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan, ya, itu masih jadi pertanyaan, ya. Maka saat ini sudah berkembang namanya teori pertumbuhan endogen, ya. Di dalam model Solow, ya, pertumbuhan ekonomi yang adanya kemajuan teknologi itu dianggap sebagai faktor eksogen, artinya faktor dari luar, ya. Teknologi itu ada, tumbuh karena adanya temuan-temuan baru yang tidak disengaja, ya. Namun dalam pertumbuhan endogen, ya, itu menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus diarahkan untuk mendorong teknologi, ya. Investasi harus ditempatkan di suatu institusi yang bisa mendorong penemuan-penemuan baru sehingga bisa mendorong efisiensi. Itu adalah teori pertumbuhan endogen, ya. Artinya sekarang pertumbuhan ekonomi, investasi itu diarahkan untuk mendorong temuan baru, mendorong teknologi. Itu, ya, faktor endogennya, ya. Harus sengaja diciptakan, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pertambahan dari output itu disebabkan oleh suatu nilai konstanta, ya, suatu teknologi tertentu yang akan mengolah modal sehingga bisa melipat gandakan output yang dihasilkan, ya. Jadi kalau A-nya itu semakin naik, ya, tingkat teknologinya itu semakin besar, maka output yang dihasilkan juga akan semakin besar, ya. Model dasarnya seperti ini, ya. Di mana di sini pertambahan output adalah sama dengan pertambahan modal per pekerja, yaitu di mana di sini adalah tingkat dari modal, tingkat teknologi yang digunakan dengan menggunakan modal, dengan menggunakan dana investasinya, dikurangi dengan tingkat depresiasinya, ya. Dari sini. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini sepanjang, ya, tingkat penggunaan modal investasi itu lebih besar daripada tingkat depresiasinya, maka perekonomian bisa terus tumbuh, ya, sepanjang perkembangan teknologinya, bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen, ya. Pada model Solow, tabungan mendorong pertumbuhan sementara, tapi tidak bisa terus-menerus mendorong perekonomian. Hanya bergantung pada teknologi yang eksogen, ya. Di dalam perkembangan teori yang sekarang, model pertumbuhan endogen, ya, tabungan dan investasi digunakan secara bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan dengan cara menciptakan teknologi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, ya.
laju pertumbuhan perekonomian itu tergantung pada tingkat tabungannya. Maka di sini kita lihat ya bahwa pertumbuhan output pendapatan itu adalah sama dengan marginal modal dikalikan perubahan modal ditambah dengan marginal tenaga kerja dikalikan dengan tambahan tenaga kerjanya. Ya, kalau semua dibagi dengan output total, maka kita peroleh persamaan seperti ini. Ya, bahwa alfa adalah marginal modal dikalikan dengan modal dibagi dengan outputnya. Kemudian bagian yang diterima oleh tenaga kerjanya itu adalah 1 minus alfanya. Ya, artinya adalah di sini perubahan dari output dipengaruhi oleh sumbangan dari perubahan modal pada tingkat alfa ditambah dengan 1 minus alfanya sumbangan dari tenaga kerjanya. Ya, kalau kita menggunakan aritmetika, pertumbuhan output adalah sama dengan ya sumbangan dari penggunaan modal pada tingkat alfa ditambah dengan sumbangan dari tingkat tenaga kerja 1 minus alfanya plus pertumbuhan dari faktor-faktor produksinya. Pertumbuhan faktor produksi ya, kalau dengan adanya teknologi ya semakin cepat teknologinya ya, maka akumulasi modalnya juga akan semakin bertambah banyak ya. Kemudian tenaga kerjanya juga demikian ya. Semakin produktif tenaga kerjanya, maka pertumbuhannya juga akan meningkat. Jadi ini yang berpengaruh. Ya. Nah, kemudian di dalam teori model pertumbuhan endogen itu juga menyatakan bahwa kalau modal itu berupa fisik, ya gedung, tanah, bangunan, itu bisa mengalami penyusutan, ya. Tetapi dalam pertumbuhan endogen, kalau modal itu adalah termasuk pengetahuan, ya SDM yang punya bisa mengembangkan teknologi, maka dia tidak akan mengalami penyusutan. Maka dia akan terus meningkat, tidak mengalami diminishing return, ya. Maka di dalam suatu perekonomian akan dibagi dalam 2 sektor, ya, yaitu tenaga kerjanya yang memproduksi barang dan orang yang bekerja di bidang penelitian untuk menghasilkan teknologi. Ya, ada 2, dibagi 2 jadinya, ya. Ini adalah fungsi produksi, ini adalah orang yang bekerja di pabrik misalnya, ya. Jadi yang mu ini adalah bagian tenaga kerja yang bekerja di dalam penelitian. Ya. Sehingga di dalam suatu perekonomian nanti akan terbagi, ya. Mana orang yang bekerja di pabrik, mana yang bekerja di pengembangan teknologi penelitian. Ya. Nah, maka karena kita melihat bahwa kunci pertumbuhan ekonomi itu adalah di perkembangan teknologi, maka pemerintah harus mendorong bagaimana sekarang perusahaan bisa melakukan research and development, ya. Karena bagi perusahaan yang mengembangkan penelitian ini, mereka akan bisa mempunyai keunggulan, bisa memperoleh paten sehingga mereka bisa menguasai pasar dalam jangka waktu tertentu, ya. Mendorong inovasi. Nah, masalahnya adalah untuk melakukan penelitian itu membutuhkan biaya yang besar dan belum tentu bisa memperoleh hasil yang optimal. Jadi terkadang pemerintah ketika swasta tidak bisa melakukan penelitian ini, maka pemerintahlah yang harus mendorong, ya. Dan banyak sekali pihak swasta itu yang memanfaatkan hasil penelitian pemerintah digunakan untuk
produksi. Ya. Jadi pemerintah lah yang harus mendorong, pemerintah membuat lembaga universitas, lembaga penelitian gitu ya. Yang kemudian hasilnya bisa digunakan oleh industri untuk mengembangkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, kira-kira itu yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah jelas ya? Oke, jelas? Ada pertanyaan lagi? Halo? Masih dengar suara saya?